bersama saya Ika Soleha yang hari ini akan menemani waktu Anda selama kurang lebih 10 menit ke depan dengan topik obrolan yang menarik dan bermanfaat. Nah pemirsa, untuk hari ini kita akan membahas fenomena baby blues yang beberapa waktu lalu sempat menjadi bahan perbincangan di media sosial. Jadi hari ini kita mau bahas dari penyebabnya apa, gejalanya apa, lalu dampaknya bagaimana, dan bagaimana cara mengatasi baby blues ini. Maka dari itu, di sini saya sudah bersama narasumber kita yang merupakan kelulusan dari jurusan kebidanan. Halo Kak Ranum, selamat datang. Halo, kenalkan nama saya Ranum dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Sebelumnya, makasih ya Kak udah meluangkan waktunya untuk datang ke sini dan bersedia untuk berbagi informasi seputar baby blues ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi untuk mengupas tentang baby blues ini, boleh dikasih tahu nggak sih Kak sebenarnya apa sih yang menyebabkan ibu yang baru saja melahirkan itu mengalami baby blues ini? Mungkin yang pertama itu penyebabnya dari dukungan keluarga yang kurang. Biasanya setelah ibu melahirkan itu pasti ada sedikit trauma karena kesakitan yang dialami saat melahirkan. Jadi dukungan dari suami, keluarga itu penting untuk ibunya sendiri. Lalu kemudian istirahat yang cukup, lalu makan yang teratur. Karena kan setelah melahirkan itu ada masa nifas ya. Jadi masa nifas itu masa-masa di mana ibu tuh harus makan makanan yang bergizi karena untuk bayinya juga untuk menghasilkan produksi ASI yang banyak untuk bayinya. Kalau untuk gejala ciri-ciri orang ibu yang baru saja melahirkan mengalami baby blues itu contohnya kayak apa? Mungkin yang pertama stres, terus susah tidur. Dia biasanya suka menyendiri, biasa bengong sendiri gitu kan, kayak dia bingung harus ngapain. Terus dia juga tidak merasakan kesenangan setelah melihat bayinya sendiri. Berarti apakah ibu-ibu yang baru saja melahirkan lalu mengalami baby blues itu apakah berdampak pada hubungan dia dengan anaknya itu? Pasti dong, pasti sangat berdampak karena bisa juga bisa mempengaruhi stimulasi bayinya nanti. Jadi bisa ada keterlambatan, misalnya bayinya terlambat berbicara, terlambat berjalan gitu. Jadi itu lebih ke kasih sayang ibunya kurang terhadap bayinya. Jadi bakal ada jarak antara ibu dan bayinya yang bisa menyebabkan bayinya nanti tidak mendapat kasih sayang dan segala macam. Oke, ini aku benar penasaran. Jadi apakah berarti baby blues itu udah pasti akan menyerang ibu-ibu yang baru melahirkan Kak? Biasanya awal, misalnya anak pertama yang biasanya baru hamil, pasangan-pasangan muda yang misalnya mungkin dia belum siap gitu, belum siap untuk menjadi orang tua, lalu dia dihadapkan dengan rasa sakit saat melahirkan, kemudian nanti dia bakal mengasuh anak itu sendiri gitu loh. Jadi mungkin adaptasinya kurang nanti saat setelah melahirkan. Berarti apakah baby blues ini bisa dicegah Kak? Bisa, mungkin dicegahnya support dari suami, keluarga terdekat, lalu membagi tugas. Jadi jangan apa-apa istri, apa-apa istri. Jadi kayak suami harus ikut peran dalam kerja, maksudnya dalam rumah tangga gitu. Jadi mungkin support yang penting itu support dari keluarga dan suami. Support itu sangat dibutuhkan ya, Iya. ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Nah, tadi kan cara mencegahnya Kak. Kira-kira kalau untuk mengatasinya nih, di ibu-ibu yang sudah mengalami, nah untuk mengatasinya itu bagaimana? Mengatasinya bisa mungkin suaminya bisa nanti diajak refreshing gitu kan, supaya nanti tidak tambah stres. Karena nanti kalau seandainya tambah stres itu bisa masuknya ke depresi postpartum. Itu lebih penanganannya lebih harus yang ahli. Jadi harus dengan penanganan oleh psikologi gitu. Orang ibu yang baru saja melahirkan itu mengalami baby blues ini kira-kira seberapa lama Kak? Biasanya cenderung yang dialami oleh ibu dengan baby blues ini antara 2-3 hari. Tapi bisa jadi itu sampai 2 minggu, tergantung gimana cara ibunya
mengatasinya gitu. Apakah Kak sendiri pernah melihat atau pernah menangani seorang ibu-ibu yang mengalami baby blues ini? Pernah waktu aku PKL ya di puskesmas. Jadi setelah aku menolong ibu melahirkan, kan ada dalam 2 jam. Jadi selama 2 jam itu bayinya itu masih diobservasi, jadi belum boleh dikasih ke ibunya. Jadi itu ada masa dimana saat bayinya diobservasi, ditaruh di ruangan bayi dulu, kadang ibunya tuh sering ngelamun, kayak ibu itu tuh ngelamun, terus dia tiba-tiba bengong gitu. Tapi itu mungkin juga karena nggak ada suaminya pas di situ ya. Lu nggak ada? Iya, nggak ada. Gimana ya? Iya, jadi waktu itu kalau nggak salah suaminya tuh masih kerja, jadi dia tuh belum sempet, maksudnya mungkin belum bisa ke situ kali ya, atau mungkin dia ada masalah di keluarganya atau gimana. Jadi dia tiba-tiba bengong sendiri, terus dia mungkin lelah juga ya karena habis melahirkan gitu. Lalu setelah selesai diobservasi selama 2 jam, kita kasih tuh bayinya ke ibunya. Terus tiba-tiba ibunya tuh apa ya, ngerasa murung terus tiba-tiba kayak cuman ngeliatin bayinya gitu, kayak nggak ada rasa senangnya gitu, atau kayak intinya gelisah gitu loh, gelisah gitu. Jadi terus emosional yang tiba-tiba dia nangis gitu, itu doang sih. Itu juga mungkin karena tidak ada pendampingnya kan saat melahirkan, itu juga bisa menyebabkan. Jadi semua itu harus ada support ibunya. Oke, kan udah penyebabnya, gejalanya, dampaknya. Kira-kira di saat apa, apakah seorang ibu yang mengalami baby blues itu sudah saatnya untuk mendapatkan penanganan dari tenaga medis? Mungkin di saat ibunya benar-benar depresi, karena kan baby blues sendiri tuh ada tahapnya ya. Kayak tadi baby blues itu sama aja postpartum blues, itu dari rentang waktu 2-3 hari dan sampai 2 minggu. Lalu kalau seandainya itu tidak bisa tidak bisa menghilang, tidak sembuh, maka akan beralih menjadi depresi postpartum. Jadi depresi setelah melahirkan. Jadi itu kayak ibunya benar-benar benar-benar kayak punya gangguan mental. Dia ngeliat bayinya aja, dia nggak senang, kayak dia tuh ngerasa bayinya itu hadir dalam kehidupan dia, malah mengambil alih kehidupan, maksudnya kayak mengganggu. Jadi dia tidak diperhatikan oleh keluarganya. Jadi semua orang itu cuman melihat bayinya. Jadi cantik bayinya, ganteng bayinya, kayak gitu. Jadi dia tuh seakan-akan tidak dipedulikan oleh orang lain, yang akan menyebabkan dianya mengalami depresi. Bisa jadi dia membunuh bayinya, terus dia tidak terawat gitu loh. Jadi rambutnya putus segala macam nggak ngerawat diri sama sekali kayak gitu. Jadi itu bisa bisa meminta bantuan dari tenaga medis. Nah tadi kan sebelumnya karena lo menyinggung biasanya ibu yang baru saja melahirkan itu biasanya mengalami baby blues, biasanya anak pertama. Tapi ada kemungkinan nggak kalau misalkan ibunya melahirkan lagi anak 2, anak 3 itu mengalami baby blues lagi, itu ada kemungkinan gitu nggak? Mungkin ada, tapi itu sedikit ya, karena sebelumnya dia mungkin udah merasakan gimana nih waktu anak pertamanya gitu. Untuk anak keduanya ini mungkin bisa aja terjadi karena mungkin dari hubungan dia dan suami renggang gitu kan. Kayak mungkin waktu awal-awal nih dia mengalami baby blues juga, tapi itu cuma kayak dia kurang beradaptasi dengan lingkungan. Tapi hubungan dengan suaminya dia baik. Nah, untuk anak yang kedua ini mungkin tiba-tiba hubungan dia dan suaminya itu memburuk. Jadi itu bisa juga menyebabkan baby blues gitu. Apa nih Kak dampak terburuk bagi kedua belah pihak, bagi ibunya dan bagi bayinya? Itu dampak terburuknya apa kalau mengalami baby blues? Ibu dan bayi jadi renggang. Jadi misalnya ibunya ini udah depresi nih, dia otomatis gak bisa sama bayinya, dia harus dipisahkan. Dia harus diisolasi, dalam arti isolasi gitu loh. Kayak dia kan karena harus butuh penanganan tim medis, jadi dia harus dipisahkan dari bayinya supaya nanti dia nggak ada
apa ya, hal-hal yang bakal dia akan mencelakakan bayinya gitu. Ya pokoknya gitu. Tapi itu nggak bisa menyebabkan kematian. Bisa jadi ibunya udah sangat-sangat depresi, dia mungkin nggak bisa melukai bayinya, dia lukai diri sendiri. Oke Kak, kira-kira boleh nggak dikasih untuk penonton yang di rumah yang mungkin sedang mengalami baby blues, saran atau masukan gitu untuk mereka? Mungkin ini lebih tepatnya para suami kali ya, para suami yang apa ya, dia harus bisa mengerti bagaimana istrinya yang setelah mengandung bayinya selama 9 bulan lalu melahirkannya, jadi dia harus mengambil peran, jadi dia harus mengisi peran tersebut dengan selalu mendampingi istrinya, selalu apa ya, membahagiakan istrinya, kayak mengajak jalan-jalan, refreshing segala macam, dan juga sambil mungkin olahraga bareng ya, karena itu bisa menghilangkan stres. Jadi olahraga itu bisa menghilangkan stres. Jadi intinya support dari suami dan keluarga itu penting. Terima kasih Kak Num sudah datang dan mau sharing informasi mengenai baby blues ini. Terima kasih juga untuk pemirsa yang di rumah yang sudah bergabung dengan kita. Sampai jumpa di generasi sehat selanjutnya. Saya Ikhlas Soleha, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.